kita pernah main di Esplanade Singapura. Nah itu 3 negara, itu belum pernah terjadi. Dia prestasi sampai 700 piala waktu itu. Di mana saya berada pasti di situ ada orang keroncong. SMP itu kalau nggak salah 50 karya saya udah pernah. Nah kepingin saya itu keroncong bisa go internasional. Saya suka ngelukis dari TK, terus lomba-lomba dari TK, SD, SMP, SMA, dan sampai saat ini. Kebetulan bapak saya orang suka musik juga, terutama musik tradisional, mulai gamelan dari musik-musik gitar dan sebagainya. Bapak saya bisa kontak dari situ. Mungkin saya berpikir saya lebih senang bermusik. Saya kan kepingin memajukan atau anak-anak muda terutama bangsa ini supaya mencintai musik Nusantara. Boleh mencintai musik luar negeri atau musik-musik internasional boleh, tetapi kita harus kuat, harus bisa musik Nusantara kita. Nah kepingin saya itu keroncong bisa go internasional. Nah saya puas itu pada waktu kemarin kita pernah main di Esplanade Singapura. Nah itu 3 negara, itu belum pernah terjadi. Baru kemarin itu kita kolaborasi dari 3 negara, itu orkestra full sama keroncong. Itu ada artis dari sini, Emil Akontesa sama Bung Tugu Andre, sama salah satunya Persida dari Palembang. Nah, itu momen penting menurut saya karena keroncong pernah main di Esplanade Singapura. Itu menurut saya sangat luar biasa. Sebenarnya pencapaian terbesar selama kita berkarya harus ya. Artinya kalau kita udah di Asia, saya kepingin nanti sampai ke Eropa. Nanti kalau udah ke Eropa, kita bisa mungkin seluruh dunia. Itu cita-cita terbesar saya. Seni itu harus berkembang terus. Di mana saya berada, pasti di situ ada orang keroncong. Kisahnya itu sebenarnya saya tuh pemain gamelan dulu. Sebelum pemain gamelan, saya tuh pemain kuda lumping reog. Akhirnya om saya mengajarin saya musik keroncong awal karena lucu. Di situ ada cak, ada cuk, ada ukulele, ada cello, ada gitar, ada kontrabas, flute, dan biola. Itu sebenarnya kesatuan yang dimainkan berbeda-beda, tapi dari satu kesatuan itu bisa jadi satu irama. Oh iya, saya sehari-hari adalah ngelesin anak-anak kecil. Jadi saya bisa ngelesin di TC Permata Hijau, saya bisa ngelesin ke rumah-rumah, jadi bisa privat jatuhnya. Jadi di sini mulai ngeles dari musik, dari lukis, terus menggambar sama ngelukis berbeda. Terus saya juga reparasi alat musik, reparasi lukisan-lukisan tua. Jadi aktivitas saya apa aja yang berbau dengan seni, mencoba saya kerjakan. Kita setiap hari butuh makan, tapi jiwa kita butuh berkarya. Nah di dalam keseimbangan hidup itu kita harus butuh kehidupan yang maksudnya yang tercukupin. Makanya saya harus ngajar, harus saya tercukupin, setiap harinya harus ada uang. Dan saya bisa berkarya. Karena apa? Karya itu membutuhkan uang besar. Kalau kita kepingin berkarya yang bagus, itu sebenarnya butuh modal besar. Ada salah satu murid saya yang namanya Arista, itu mulai dari kelas 3 SD. Mereka adalah berhubung anaknya itu fokus, terus seneng lukis, sampai dia lulus SMA, pameran tunggal itu yang mendorong supaya pameran tunggal saya, di Basuki Abdullah, namanya Arista. Sekarang dia kuliah di ISI, Jogja. Dia prestasi sampai 700 piala waktu itu. Kalau melihat saya cukup di TC Permata Hijau ya. Tapi kalau tampil biasanya saya tuh event-event tertentu. Tetapi kita ada reguler itu di Menecraft di mana namanya? Kementerian ya di situ. Kalau pas Menteri Pak Sandiaga Uno datang, kita menyambut. Itu setiap bulan ada. Tapi kalau mengundang kami acara apa saja boleh. Ya, karena saya melihat ITC itu sebenarnya bagus, tempatnya oke, strategis, terus di kelilingnya juga transportnya oke, artinya nggak susah gitu.
terus busway ada di depan, terus maaf nih toilet dan sebagainya bersih. Terus untuk berkarya itu lebih nyaman karena karya itu butuh kenyamanan.